Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya bareng saya dan di channel saya. Hari ini saya mau ngajakin teman saya lagi untuk collab bareng di program Ngotah, ngomong tentang apa aja. Jadi hari ini narasumbernya teman saya yang mau sharing tentang pengalaman mendaki. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Namanya siapa? Oh, namanya Abdurrahman Soleh, panggilan Rahman. Panggilan Rahman. Nah, beliau ini udah mendaki berapa gunung? 3. 3 gunung. Eh, 3 gunung, semuanya 3 gunung ya? Iya, gunung. Kalau puncak atau bukit Satu. Itu daerah mana semua nih? Kalau yang pertama kali kita mendaki di Sumatera Utara, Mm-mm, di Medan, itu Gunung Sibaya. Sibaya. Iya. Yang paling tinggi yang pernah didaki selama ini Baru Merapi Sumbar, berapa mdpl? 2891 mdpl. 2891 mdpl. Nah, awalnya gimana nih tertarik untuk mendaki? Awalnya gimana nih? Sebelumnya belum pernah kan? Maksudnya itu awalnya nih gimana gitu? Oh gitu. Pengalamannya. Jadi dulu pertama kali di Sibaya Mm-mm. mendaki itu sekedar menemani anak-anak sekolah Iya. yang lulusan. Mm-mm. Nah, jadi sekedar menemani itu aja. Sekedar nama akhirnya. Setelah itu ya belum ada tertarik sama sekali. Oh, awal mendaki belum ada tertarik sekalipun. Enggak, sama sekali nggak tertarik. Turun pun juga nggak ada kepikiran lagi untuk mendaki Mendaki lagi. Heeh. Itu kepikiran untuk mendaki lagi itu pas kapan nih? Pas mau ke daki gunung mana lagi nih? Jadi seiring perjalanan Ah, kita berhenti dari tempat kerja, Iya. ya pesantren dulu gitu. Iya ya. Jadi ada teman ingin ngajak ke belum gunung, Terus jadi itu puncak Rana. Puncak Rana. Puncak Rana masih Itu di Riau. masih di Riau juga. Nah, kita bersama-sama dengan istilahnya pemuda lah. Nah, pemuda di kampung atau di desa, ya sekedar main-main. Itulah awal mula. Setelah melihat ketinggian, ternyata kalau bagi saya pribadi ketinggian itu jauh lebih indah. Lebih indah. Tapi di awal pendakian paling tinggi, gunung paling tinggi tadi belum ada niat untuk ini ya, untuk daki lagi ya. Tapi pas di bukit baru ada rasa pingin. Ya, yang pertama tadi kan di Sibaya, Mm-mm. itu belum yang tertinggi. Cuman sesudah itu turun ya nggak ada sama sekali kepikiran mau daki lagi nggak. Ya udah sebatas udah gitu aja gitu. Udah sekedar gitu Nah, aja ya. sekedar. Setelah diajak lagi karena rame-rame, Mm-mm. tujuannya ya kekompakan lah, Liburan ya. juga hibur-hiburan. Kita coba ke puncak, namanya Puncak Rana. Puncak Rana. Rana cuman 900 mdpl. MDPL. Nah, bukan gunung ya, puncak. Puncak. Nah, dari situlah awal mula merasakan nikmatnya mendaki. Akhirnya keterusan sampai sekarang ya. Iya, sampai Wow, sekarang. ngeri. Oke, dan itu karena udah 3 gunung yang sudah dijalanin, maksudnya udah didaki selama ini. Iya. Ada nggak hal-hal yang maksudnya yang mengerikan? Kan biasanya identik ya gunung tuh dengan hal-hal yang mistik gitu ya. Ada nggak pengalaman, maksudnya pengalaman ketemu dengan hal-hal yang mistik? Ada nggak? Ada. Kalau sejauh ini alhamdulillah kita belum pernah menemukan hal-hal yang seperti itu. Karena kita juga nggak pernah berpikiran yang seperti itu gitu. Oh gitu. Jadi mungkin ya banyak orang sih bilang kayak gitu di sini, begini begitu. Kita belum pernah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak bakalan ketemu lagi. Nggak bakal ketemu ya. Berharapnya seperti itu. Karena kan banyak ya berita-berita di luar sana yang kadang ada yang hilang gitu ya. Iya. Bahkan ada yang ketemu dengan makhluk-makhluk halus gitu. Iya. Nah, itu kan maksudnya identik dengan gunung gitu ya. Iya, karena ya kita tahu kan yang namanya gunung pasti hutan. Apa sih adrenalin yang maksudnya kan punya adrenalin tuh sampai ke puncak gitu. Apa sih? Kalau sebenarnya itu yang susah dijawab. Yang seperti itu iya. Karena banyak orang bertanya kenapa mendaki gunung. Iya, Nah, benar-benar. kan seperti itu. Mm. Kalau ditanya setiap orang pasti jawabannya berbeda-beda. Jadi ya mohon maaf gini caranya. Kalau mau tahu jawabannya harus mendaki gitu. Harus daki dulu gitu biar tahu Seperti nih itu, iya. kondisinya gimana di sana gitu ya. Jadi nggak bisa ditanyakan. Ya bisa sih jawaban secara pribadi gitu, Mm. bisa-bisa aja. Ya kalau kita sih karena udah beberapa kali, Iya. walaupun belum terlalu sering, ya menikmati aja, menikmati perjalanan, menikmati trek, pendakian gitu. Sampai di sana ya nggak terlalu ngejar ya seperti sunset atau sunrise. Ya kita istirahat udah santai aja gitu. Biasanya kan orang banyaknya untuk foto-foto doang gitu kan, kadang untuk cari sunset atau mungkin juga sunrise doang gitu kadang. Itu rata-rata ya di awal. Di awal ya. Pemula-pemula biasanya seperti itu. Tapi kalau kita yang udah beberapa kali, Mm. ya walaupun nggak sering gitu ya, Iya, iya. kita nggak ada istilah senior atau apa gitu, cuman kita
adalah pengalaman beberapa kali gitu. Jadi yang kedua ketiga itu udah istilahnya nggak terlalu peduli lah dengan yang kayak gitu, sampai di atas istirahat, bisa tidur. Oh, gitu. Jadi sekedar menikmati malam, ya masak-masak, ya gitulah, Makan, santai-santai. ngumpul gitu ya, Kumpul. cerita-cerita. Itu biasanya paling lama di atas gunung itu berapa hari biasanya? Kita ini kan beda-beda ya. Ada Apanya istilahnya orang yang punya banyak waktu. Mm-mm. Kita selalu itu naik gunung itu waktunya itu ya kepepet gitu. Jadi Mepet semua, dadakan ya. dadakan. Harus mendaki cuman perjalanan sekian hari, mendaki satu malam, besok lagi jam sekian harus turun lagi gitu. Tapi ya istilahnya demi mendaki. Iya. Gitu. Kalau Jadi nggak kita dadakan nggak jadi gitu ya. Iya, nggak jadi. Oh, jadi harus dadakan Jadi semua. kita berpacu dan waktu. Widih. Jadi sampai sana itu seru ya. Bisa ngumpulkan banyak tuh teman-teman Iya. dari paling bisa ketemu sama orang yang paling jauh nih, maksudnya tuh dari kan biasanya kalau di gunung itu ramai tuh, ada yang dari Jawa, ada nggak yang dari di luar dari Indonesia gitu yang ketemu di gunung. Kalau sejauh ini kita kan baru cuman menjelajahi Sumatera Barat. Kan itu cuman kalau untuk di sini gitu. Jadi belum ada kalau di sana. Cuman di awal dulu waktu kami di Sebaya ada jumpa dengan orang-orang luar. Tapi ya nggak sempat berkomunikasi. Tapi emang ketemu dengan orang-orang luar. Tapi banyak juga orang luar yang banyak hadir untuk ke sana ya, untuk nikmatin gunung tadi. Iya. Oke, dan pastinya di sana ada aturan dong, aturan-aturan yang pastinya diterapkan di sebuah gunung kan berbeda-beda ya. Iya. Aturan mungkin kalau sampai di sana nggak boleh ngomong carut-carut atau mungkin apa gitu. Iya, tidak Ada boleh peraturan-peraturan yang Hampir setiap gunung sama, walaupun nggak sama persis gitu, Iya. tapi sih seperti itu. Yang pertama biasanya waktu mendaki itu ada jam-jam tertentu, seperti di Gunung Talang pernah kami daki, ada di jam-jam tertentu nggak boleh mendaki, nggak boleh melintas. Oh gitu. Jadi jam sekian nggak boleh dulu, biasanya maghrib nggak boleh. Tapi kalau udah di perjalanan ya mau gimana lagi, maksudnya itu mulai waktu maghrib nggak boleh. Kalau cuaca gimana nih? Kalau cuaca apa itu satu halangan juga mungkin untuk mendaki? Kalau cuaca di gunung itu nggak bisa diprediksi, jadi kita harus siap. Oh gitu. Jadi itu bukan jadi halangan, karena kita udah siap duluan gitu. Takutnya nanti kan hujan tiba-tiba atau mungkin juga apalah ada angin. Dari sekian kali mendaki yang nggak kena hujan baru sekali. Oh baru sekali. Sisanya kena hujan semua. Lalu seperti itu. Pulangnya becek-becek. Tapi yang becek-becek jarang. Oh, yang jarang. lebih sering hujan. Yang jalan trek becek-becek itu biasanya itu karena terlalu rame yang mendaki. Itu biasanya di event-event besar, di hari-hari libur yang besar gitu. Jadi ada event-event besar juga ya? Pernah ngikuti event-event kayak gitu? Sempat 2 kali Lebaran gitu. Habis itu yang paling besar yang terakhir waktu 17 Agustus. Oh, jadi ada event-event gitu ya? 17 Agustus kemarin juga ya? Lebaran atau tahun baru. Cuman kemarin tahun baru kita nggak ngambil momen pergantian tahun. Pergantian malam itu enggak. Malam kita sesudah beberapa hari sudah itu baru berangkat. Baru karena berangkat. Tadi waktu kita kan nggak sama, ada yang harus bekerja dulu. Oke, soal peralatan gimana nih? Maksudnya tuh apakah ada peralatan yang perlu pastinya wajib banget nih harus ada untuk mendaki gitu. Wajib lah dipegang sama si pendaki tadi. Kalau untuk alat ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya tim. Kayak tenda bisa itu sifatnya tim. Kalau yang pribadi seperti sleeping bag, itu kantong tidur. Itu wajib sebenarnya. Itu wajib. Selain itu apa lagi nih? Selain itu macam safety sepatu ataupun apa, itu juga sangat dianjurkan, tapi masih banyak yang nggak pakai itu gitu. Dan belum jadi masalah sekali itu. Tapi kalau semacam SB itu memang sangat penting karena kan kita mengingat cuacanya ya nggak ada lah di sini cuaca yang seperti itu gitu. Maksudnya itu beda. Ekstrim, ya. Sangat beda. Kalau dingin banget, kalau panas gitu ya. Jarang panas. Oh, dingin terus dingin ya. Terus. Paling ya kalau siang hari matahari ya itulah panas. Oke, dan di sana itu kan pengalamannya kan luar biasa nih, ketemu sama teman-teman baru gitu. Itu gimana nih? Maksudnya itu keluarganya gimana nih? Maksudnya apakah harus datang ke sana itu, ke gunung itu, apakah harus berkelompok atau mungkin juga berindividu atau gimana gitu? Seringnya itu kita kan dapat kenalan. Nah, gitu. Jadi kalau kami
saya lah gitu kan, dengan teman, ada Iya, teman saya satu orang. Prinsip kami nggak suka dengan yang ikut-ikut open trip. Oh, Nah itu bukan bukan nggak suka dengan orangnya. Iya, iya, benar-benar. Maksudnya kami lebih suka yang mandiri. Oh, Nah, mandiri. mandiri, ada kenalan, ajak kawan yang kenal itu, biasanya orang-orang sekitar gunung juga. Iya. Nah itu kita lebih enak gitu. Enak untuk daki gitu. Untuk daki lebih Biasanya seringnya sama teman-teman apa sama kelompok atau gimana, apa komunitasnya kah gitu? Kalau saya lebih sering berdua, cuma Berdua? berdua. Baru yang terakhir ini kemarin kita coba. Sebenarnya kita mau mencoba open trip, tapi karena ya anggota nggak bisa disamakan waktunya, karena yang harus bekerja, akhirnya open trip gagal. Tapi kita tetap membawa anggota baru. Anggota baru. Nah, tapi istilahnya bukan open trip, ya teman baru gitu. Oke. Naik atas. Pesan-pesannya nih untuk sobat Gusti di luar sana, untuk pendaki pemula gitu, mungkin ada pesan sendiri? Kalau untuk pendaki pemula, Iya, pendaki pemula. ya lebih banyak memperhatikan lah yang udah berpengalaman lebih. Tapi intinya itu tadi, nggak ada istilah senior junior, nggak ada. Nggak ada ya dalam pendaki, nggak ada. Kalau kita lah gitu, nggak ada istilah senior ini junior, nggak, sama-sama aja, sama-sama harus ini. Kan maksudnya kan kalau senior kan otomatis dia udah punya pengalaman yang lebih lah. Kalau pemula otomatis dia belum pernah daki, ya, otomatis gitu kan. Cuman alam kan tidak mengenal junior atau senior gitu. Jadi kita prinsip itu nggak ada istilah senior junior. Paling ya sekedar ini pengalamannya lebih itu aja. Pengalamannya lebih gitu. Jadi untuk yang pemula ya lebih memperhatikan. Perhatikan apanya nih? Memperhatikan yang orang-orang yang udah. Oh, yang udah dulu pengalaman. Ada pengalaman. Terus apalagi maksudnya itu yang harus syarat untuk bagi pemula nih gitu, yang harus dibawa apa gitu. Itu lebih enaknya pemula bertanya sama yang ini, yang udah berpengalaman. Gitu. Makanya maksudnya tuh saya nanya sama antum gitu. Nih. Umpama saya sebagai pemula gitu, nanya sama antum, ini apa aja nih syarat seorang pemula yang harus dibawa untuk mendaki gitu. Apakah fisiknya juga harus kuat? Iya, kita harus mengenali dulu diri kita gitu. Oh gitu. Karena yang kita daki, yang kita jalani itu nggak main-main gitu. Walaupun dia sifatnya hiburan, tapi kan ini beresiko tinggi. Jadi ya safety, pertama ya safety pribadi, sepatu, kemudian alat-alat yang bisa menangani suasana dingin gitu, supaya kita nggak kedinginan. Karena ada penyakit namanya hipotermia, itu penyakit yang sangat berbahaya di gunung, yang karena cuaca terlalu dingin itu bisa berakibat fatal, sampai ya kehilangan nyawa lah istilahnya. Oke, kayaknya itu aja kayaknya, nggak usah banyak-banyak. Terima kasih pastinya sudah mau sharing di vlog saya. Terima kasih banyak, dan itu aja nih sobat Gusti di luar sana. Terima kasih sudah subscribe channel ini, dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe juga channel. Udah punya channel? Belum. Instagram ada apa? Abdurrahman. Nah, bisa langsung klik MBO di bawah ya, Abdurrahman Soleh ya, Abdurrahman aja. Iya, Abdurrahman aja, pokoknya cari aja Abdurrahman. Oke. Pokoknya itu aja. Terima kasih. See you. Bye bye.